Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dimamula dengan NPM 073522111029. Baik, di sini saya akan membuat tugas IMK dengan judul Sistem Parkir di Muara Mart. Baik, di sini karena saya sudah ada filenya, jadi kita langsung saja membuat situs webnya dengan cara yaitu kita mengklik 2 kali browser Windows, lalu kita seret lembar kerja, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita membuat alamat web kita. Jadi di sini saya menamakan nama situs web saya dengan nama muaramarteparking.com. Untuk keluar dari halaman ini, kita cukup mengklik di luar dari halaman tersebut. Lalu di sini saya ingin memperbesar tampilan dari webnya. Kita bisa menggunakan size, namun di sini saya menggunakan manual saja agar saya bisa menentukan ukurannya sesuai dengan kemauan saya. Lalu di sini saya ingin membuat button atau mengedit tampilannya menggunakan rectangle atau persegi panjang. Di sini saya menyesuaikan ukurannya sampai ukurannya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Lalu saya menambahkan logo menggunakan fitur image. Cara pergi ke image, lalu tambahkan file, kemudian pilih file yang ingin ditambahkan. Ya, ini adalah logonya. Jadi di sini saya meng-cut-nya atau menyesuaikannya dengan ukuran yang ingin saya gunakan. Jadi pada awal tampilan saya ingin menyesuaikan ukurannya, jadi saya hanya ingin mengambil logonya saja. Jadi pada awal saya hanya ingin menggunakan logonya saja. Kemudian saya potong hingga menyerupai ukuran yang saya inginkan. Lalu saya posisikan di pojok kiri atas. Kemudian saya copy image yang tadi menjadi 2 agar saya bisa mengambil tulisan di bawahnya. Jadi di sini saya mengcrop hanya tulisannya saja. Kemudian saya tempatkan di samping logonya tadi. Lalu saya ingin mewarnai tampilan yang saya klik dengan menggunakan warna biru. Karena di sini saya ingin menggunakan icon font, jadi kita pergi ke icon. Lalu di sini kita searching dengan menggunakan keyword font. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bebas memilih icon mana yang ingin kita gunakan. Lalu di sini saya menentukan warnanya. Jadi di sini saya memilih warna putih, kemudian size-nya. Di sini saya memilih XXL karena itu yang paling besar. Lalu saya tempatkan di sini. Selanjutnya jika kita ingin keluar, kita dapat mengklik di luar dari icon tersebut. Di sini saya kurang serak dengan penempatan logonya, jadi saya perkecil lagi. Lalu saya tempatkan di tengah-tengah. Karena saya ingin menambahkan teks, saya pergi ke fitur teks. Lalu kita pilih template-templatenya. Di sini saya menggunakan text label. Lalu kita masukkan teks yang ingin kita input. Ini saya memasukkan teks yaitu e-parking D. Lalu saya memberi warna pada teks tersebut dengan warna putih. Kemudian karena warnanya membuat teksnya kurang jelas, jadi saya mengganti warnanya. Di sini saya masih menyesuaikan warnanya. Jadi karena saya rasa warna ini sudah pas, jadi saya menggunakan warna ini. Lalu saya membuat bold atau tulisannya menjadi tebal. Lalu saya memperbesar ukuran dari teks tersebut. Karena saya rasa kurang besar, jadi di sini saya memperbesar lagi ukurannya.
Selanjutnya saya copy logonya, lalu kita tempatkan di bawah tulisan "Oh Parking di". Selanjutnya saya mengcopy tulisan Muara Mart untuk ditempatkan di bawah logo agar menjadi tulisan "A Parking di Muara Mart". Kemudian saya ingin membuat teks welcome dengan menggunakan teks label lagi. Lalu saya masukkan welcome. Seperti tadi, di sini saya mulai menentukan warnanya, selanjutnya ukuran dari teks tersebut. Lalu saya ingin membuat tampilan username dan password menggunakan rectangle lagi. Selanjutnya kita copy menjadi 2 karena yang pertama kita ingin membuat username-nya, kemudian yang kedua kita ingin membuat password-nya. Lalu di sini saya ingin membuat teks username. Jadi saya menggunakan teks label lagi. Lalu saya namakan menjadi username. Lalu saya menambahkan icon. Di sini saya men-searching dengan keyword people. Icon ini untuk membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Lalu saya copy username-nya untuk kita ganti nanti teksnya menjadi password. Kita lakukan hal yang sama pada ikonnya juga. Di sini saya searching dengan keyword K. Lalu di sini saya menggunakan rectangle untuk membuat tulisan dari tampilan loginnya. Selanjutnya di sini saya menggunakan shape untuk membuat tampilannya menjadi lebih menarik. Di sini saya sedang menentukan ukuran shape-nya. Lalu saya memilih posisi yang pas untuk meletakkan shape-nya.
Kemudian saya memberi warna. Dan inilah tampilan login awal untuk e-parking di Mormuara. Selanjutnya di sini saya membuat duplikat dari tampilan pertama. Selanjutnya saya beri nama untuk tiap tampilan. Pada tampilan kedua saya memberi nama yaitu login. Kemudian tampilan pertama kita beri nama dengan halaman utama. Pertama saya menggunakan rectangle untuk membuat tampilan sign in dan sign up-nya. Lalu di sini saya menggunakan teks untuk membuat teksnya, yaitu teks dari sign in dan sign up-nya. Lalu saya menentukan warna dari background-nya. Di sini saya menggunakan warna biru untuk menyesuaikan dengan warna tampilannya. Lalu di sini saya duplikat agar menjadi dua, yaitu untuk sign in dan sign up-nya. Selanjutnya saya tempatkan di pojok kanan. Lalu saya mengubah warnanya menjadi putih. Namun di sini saya rasa kurang cocok sehingga saya menggantinya dengan warna biru. Selanjutnya saya membuat tampilan untuk search dengan menggunakan rectangle. Lalu di sini saya ingin menambahkan icon search. Di sini kita mencarinya dengan menggunakan keyword search. Kemudian kita tentukan ukurannya. Lalu kita tambahkan teks lagi untuk membuat teks search-nya. Selanjutnya di sini saya delete teks dan icon-icon yang tidak saya gunakan untuk tampilan halaman utama. Lalu di sini saya sedang membuat halaman utamanya. Di sini saya menambahkan tekstur, lalu mengubah tampilan-tampilannya atau posisi-posisinya dari teksnya, kemudian dari ikonnya. Di sini saya mengganti teksnya dari di menjadi in. Lalu di sini saya mulai mengatur tampilannya. Selanjutnya saya membuat deskripsi untuk tampilan utamanya. Kemudian di sini saya menduplikat sign in dan sign up-nya untuk dipindahkan ke tampilan login. Lalu fitur search-nya juga saya duplikat. Lalu di sini saya mengubah warna background-nya dan warna teksnya juga saya ubah. Di sini saya membuat duplikat dari tampilan halaman utama. Kemudian saya rename login menjadi home. Lalu saya duplikat halaman utama lagi. Saya rename menjadi login. Maaf, di sini terdapat banyak kekeliruan dalam pemberian nama pada tampilan-tampilannya. Lalu di sini saya menggabungkan sign in dan login agar jika kita mengklik sign in maka kita otomatis langsung masuk ke tampilan login. Lalu kita lakukan hal yang sama pada sign up-nya juga. Jadi di sini saya menduplikat login-nya, lalu saya ubah menjadi sign up. Kemudian saya gabungkan sign up dan tampilan sign up yang tadi sudah saya buat duplikatnya. Jadi jika kita mengklik sign up, otomatis dia masuk ke halaman sign up. Kemudian karena ini adalah tampilan untuk sign up, jadi saya ubah warna sign up lebih menonjol daripada sign in. Lalu di sini saya akan membuat tampilan atau verifikasi untuk username, password, kemudian daftarnya.
Di sini saya mengubah dari tulisan login menjadi daftar. Lalu di sini saya mengatur ulang tampilannya karena saya ingin menambahkan fitur verifikasi password. Selanjutnya di sini saya membuat tampilan untuk verifikasi passwordnya. Lalu di sini saya menambahkan icon A untuk membuat tampilan password bisa dilihat dan bisa juga tidak dilihat. Lalu di sini saya membuat jika kita mengklik daftar, itu otomatis akan masuk di halaman home. Lalu selanjutnya halaman login, ketika dia login, dia akan langsung otomatis masuk ke home. Baik, itu adalah tampilan untuk sign in dan sign up-nya. Selanjutnya di sini saya membuat tampilan untuk home-nya. Jadi di sini saya menata ulang untuk tampilan home-nya. Lalu saya ubah sign in menjadi home. Lalu di sini saya ubah warna background-nya agar lebih menonjol. Lalu saya lakukan hal yang sama pada tampilan sign in yang akan saya ganti menjadi location. Lalu selanjutnya saya menduplikat background location untuk membuat profile. Lalu di sini saya menyesuaikan penempatan dari fitur profile. Kemudian saya tambahkan icon untuk setting. Di sini saya juga menambahkan icon notif. Lalu saya menata ulang tampilan-tampilannya karena saya ingin menambahkan beberapa fitur di bawahnya. Di sini saya membuat tampilan fiturnya menggunakan rectangle lagi. Dapat dilihat bahwa di sini saya masih mengatur tampilannya. Lalu di sini saya mulai menyesuaikan ukuran untuk fitur-fitur yang ingin saya buat. Kemudian karena saya rasa sudah sesuai, saya membuat duplikatnya untuk membuat fitur-fitur lainnya. Kemudian saya membuat teksnya yaitu dengan menduplikat dari parking in. Lalu saya ganti teksnya menjadi lihat parkir. Karena di web ini terdapat 3 fitur, jadi saya menambahkan satu fitur lagi dengan menggunakan rectangle. Jadi saya menduplikat yang sudah ada, lalu saya susun kembali. Yang pertama terdapat fitur untuk melihat parkir. Selanjutnya terdapat fitur untuk melihat daftar kendaraan. Lalu fitur yang terakhir yaitu fitur untuk scan QR. Lalu di sini saya menambahkan icon untuk lihat parkir. Saya menggunakan keyword vehicle untuk mencari icon kendaraan. Di sini saya hanya menggunakan icon mobil dan motor karena di Muara Mart hanya terdapat parkiran mobil dan motor. Selanjutnya di sini saya tambahkan icon list atau daftar untuk daftar kendaraan. Lalu di sini saya mengubah warna dari icon-icon tersebut menjadi warna biru agar senada dengan tampilannya. Selanjutnya saya menduplikat icon list untuk menggantinya dengan icon QR code. Selanjutnya di sini saya sedikit merapikan tampilan home-nya dan inilah dia tampilan home dari web e-parking in Muara Mart. Pertama saya ingin membuat tampilan dari location-nya, jadi di sini saya menduplikat tampilan home, lalu saya rename menjadi lokasi. Kemudian karena ini tampilan untuk location, jadi di sini saya mengubah warna dari background home menjadi biru seperti profile dan saya ubah warna dari background location menjadi biru tua seperti warna tampilan home sebelumnya. Lalu saya atur pada tampilan home sebelumnya, jika kita mengklik location maka akan otomatis muncul tampilan lokasi. Lalu kita beralih pada tampilan lokasi. Selanjutnya di sini saya ingin mengatur tampilan untuk lokasi. Lalu saya menghapus teks dan icon-icon yang tidak diperlukan dalam fitur lokasi ini. Selanjutnya saya mengatur tampilan untuk location. Karena saya masih bingung ingin membuat tampilan location seperti apa, jadi saya ingin membuat tampilan untuk profile terlebih dahulu. Saya menduplikat
tampilan home, kemudian saya rename menjadi profile. Lalu saya tempatkan tampilan profile di bawah tampilan location. Lalu di sini saya membuat tampilan untuk profilnya dengan menggunakan rectangle. Karena saya ingin membuat pada tampilan profile terdapat username dan exit, jadi di sini saya menggunakan icon people untuk username-nya. Lalu di sini saya membuat teksnya dengan text label. Dan saya ubah menjadi username. Selanjutnya saya menduplikat icon people dan saya menggantinya dengan icon exit. Saya juga melakukan hal yang sama pada teksnya. Di sini saya menduplikat username lalu saya ganti menjadi exit. Karena ini adalah tampilan untuk profile, jadi di sini saya mengubah background profile lebih menonjol daripada background yang lain. Lalu saya ubah background untuk home-nya agar sama warnanya seperti location. Selanjutnya kita beralih pada tampilan home. Untuk mengaitkan tampilan profile, jika kita klik, otomatis akan masuk pada tampilan profile yang sudah kita buat. Di sini saya juga mengaitkan fitur-fitur yang lainnya dengan tampilannya masing-masing. Lalu pada fitur exit saya tambahkan teks kosong yang berfungsi untuk menggabungkan fitur exit dengan halaman utama. Sehingga apabila kita mengklik fitur exit, otomatis kita keluar dari akun kita atau kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya saya menduplikat tampilan home dan saya rename menjadi lihat parkir. Lalu saya membuat tampilan untuk fitur lihat parkir. Lalu saya hapus icon-icon dan teks yang tidak saya gunakan pada fitur atau tampilan untuk lihat parkir. Kemudian di sini saya mengatur tampilan untuk lihat parkir. Anggap saja Muaramat terdapat 2 lantai. Jadi di sini saya membuat parkiran untuk lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya saya buat nomor parkirannya menggunakan rectangle. Lalu di sini saya memberi nomor pada parkirannya. Contohnya seperti A01 dan seterusnya. Lalu saya ingin menambahkan informasi parkirannya. Jadi di sini saya memperbesar lagi tampilan untuk lihat parkirnya. Pada informasi parkiran terdapat jumlah parkiran dan sisa parkiran. Karena ini adalah fitur untuk lihat parkir, jadi saya membuat background home-nya seperti background location dan profile. Selanjutnya saya menduplikat icon exit. Lalu saya tampilkan ke tampilan lihat parkir yang berfungsi untuk keluar dari tampilan lihat parkir. Karena pada tampilan sebelumnya icon ini digunakan untuk halaman utama, jadi di sini saya menggantinya dengan home. Selanjutnya untuk membuat tampilan daftar kendaraan, di sini saya menduplikat tampilan lihat parkir dan menggantinya menjadi daftar kendaraan. Seperti sebelumnya, di sini saya akan mendelete icon-icon dan teks yang tidak saya gunakan pada tampilan daftar kendaraan. Lalu saya copy icon daftar kendaraan atau list dan saya paste di tampilan daftar kendaraan. Lalu saya hapus lagi teks dan icon-icon yang tidak saya perlukan pada tampilan daftar kendaraan ini. Selanjutnya saya menduplikat rectangle untuk membuat informasi jumlah kendaraan. Karena di sini saya merasa daftar kendaraan kurang cocok, jadi saya menggantinya menjadi parkir.
Lalu saya buat fitur untuk masuk parkir. Pada fitur ini, pengguna diminta untuk menginput plat nomor dan merek kendaraan. Juga terdapat jenis kendaraan. Lalu pada jenis kendaraan, saya tambahkan icon round atau bulatan untuk membuat pilihan jenis kendaraan seperti mobil dan motor. Selanjutnya saya buat fitur untuk keluar parkir. Selanjutnya di sini saya membuat tampilan untuk keluar parkir. Pada fitur keluar parkir, pengguna diminta untuk menginput kode parkiran. Selanjutnya kita kembali ke tampilan parkir, lalu kita kaitkan fitur keluar parkir dengan tampilan keluar parkir. Pada tampilan keluar parkir, saya juga mengaitkannya dengan parkir. Jika pengguna mengklik Go, maka otomatis akan beralih ke halaman home. Lalu saya lanjut mengaitkan setiap fitur sesuai dengan tampilannya masing-masing. Dan terakhir di sini saya akan membuat tampilan untuk scan QR. Selanjutnya saya menghapus icon dan teks-teks yang tidak saya gunakan pada tampilan scan QR. Pada tampilan ini saya menambahkan image, yaitu berupa barcode. Selanjutnya di sini saya membuat tampilan lainnya seperti menambahkan teks dan mengubah teks lihat parkir menjadi scan QR. Selanjutnya kita rename dulu tampilannya menjadi scan QR. Selanjutnya saya buat jika user mengklik pada home scan QR, maka otomatis tampilannya akan langsung ke scan QR. Di sini saya melakukan hal yang sama untuk tiap-tiap tampilan yang mempunyai scan QR. Lalu di sini kita coba untuk full screen. Kemudian kita coba untuk mengklik fitur-fiturnya. Misalnya di sini saya mengklik sign in, maka otomatis muncul pada tampilan login. Selanjutnya saya coba untuk tampilan sign up, maka muncul pada tampilan daftar. Lalu saya coba klik daftar, muncul pada tampilan home. Di sini saya coba mengklik home, dia tetap pada tampilan home. Lalu saya mencoba fitur location dan kemudian profile. Selanjutnya exit, maka muncul pada halaman utama. Lalu selanjutnya saya mencoba semua fitur-fiturnya dan berfungsi sesuai kegunaannya. Baik, itulah tugas yang sudah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.